Hi friends, welcome to our video. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Hubul Khaira, Melati Aulia Syakira, Nafira Rahmi, dan Fasya Mahira bakal membahas seputar skizofrenia. Teman-teman udah pada tahu belum tentang skizofrenia? Check this out. Tahu nggak sih apa itu skizofrenia? Nah, skizofrenia berasal dari bahasa Jerman dari istilah skizo yang berarti perpecahan dan phrenos yang berarti mind atau pikiran. Nah, dari istilah ini bisa kita definisiin nih kalau skizofrenia adalah suatu kondisi perpecahan pikiran. Definisi lainnya yaitu skizofrenia adalah gangguan mental serius yang mempengaruhi pemikiran, persepsi, emosi, dan perilaku seseorang. Skizofrenia ini termasuk ke dalam gangguan kelompok psikotik, di mana individu mengalami gejala-gejala psikotik yang mencakup delusi, halusinasi, gangguan pikiran, dan gangguan perilaku yang akan nanti kita bahas. Nah, skizofrenia ini juga berdampak signifikan loh pada kehidupan sehari-hari seseorang dan mempengaruhi hubungan interpersonal, pekerjaan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Di Indonesia sendiri, menurut Riskesdas atau Riset Kesehatan Dasar tahun 2018, penderita skizofrenia di Indonesia sekitar 400.000 jiwa atau sekitar 1,7 per 1.000 penduduk loh. Kira-kira kapan sih gejala skizofrenia muncul? Nah, waktu munculnya gejala-gejala skizofrenia pertama kali biasanya terjadi pada usia awal dewasa loh, yakni antara akhir remaja hingga awal atau pertengahan usia 20-an. Tetapi, awal muncul gejala skizofrenia juga dapat terjadi pada usia yang lebih muda, sekitar usia awal remaja atau lebih tua setelah usia 30 tahun. Waktu muncul gejala skizofrenia ini jarang terjadi loh pada anak-anak, namun kemunculannya dapat bervariasi antara individu dan tidak ada umur pasti di mana gejala skizofrenia akan muncul. Beberapa faktor risiko yang dapat mempengaruhi waktu muncul gejala skizofrenia itu seperti riwayat keluarga dengan skizofrenia, perubahan hormonal selama masa remaja, dan juga faktor lingkungan. Lalu apa saja sih gejala dari gangguan skizofrenia? Nah, menurut DSM-5 atau Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Jiwa edisi kelima, seseorang yang dapat didiagnosis skizofrenia itu didasari pada pola gejala yang muncul dalam jangka waktu tertentu. Nah, untuk memenuhi kriteria diagnosis skizofrenia ini, seorang individu harus mengalami setidaknya 2 gejala inti dari 5 gejala yang ada selama waktu periode 1 bulan. Apa aja sih 5 gejala itu? Yang pertama, ada delusi. Delusi merupakan keyakinan yang tidak sesuai dengan realitas dan sulit diubah meskipun terdapat bukti kuat yang menentangnya. Contohnya nih, seperti Fulan yang merasa menjadi seorang raja, padahal kenyataannya Fulan bukanlah seorang raja, melainkan hanya seorang siswa dari sekolah menengah atas. Lalu, yang kedua ada halusinasi. Halusinasi ini terbagi atas 2 loh, ada halusinasi audio atau pendengaran dan juga halusinasi visual atau penglihatan. Nah, halusinasi ini merupakan pengalaman sensorik yang gak nyata, seperti mendengar suara yang tidak ada atau melihat objek yang nyatanya tidak ada. Contohnya, seperti Fulan yang mengaku melihat anak dinosaurus dan mendengar bahwa mereka mengeluarkan suara, sehingga Fulan ketakutan dan berlari-lari karena dikejar dinosaurus. Lalu, gejala ketiga yaitu bicara yang tidak terorganisir. Nah, bicara yang tidak terorganisir ini merupakan gangguan dalam pola berbicara yang menyebabkan kesulitan dalam memahami ataupun mengikuti alur pembicaraan. Nah, gejala yang keempat itu perilaku yang tidak teratur atau katatonik. Nah, perilaku yang tidak teratur ini seperti perilaku yang tidak biasa loh, seperti bergerak yang terbatas, kurang merespon rangsangan, atau adanya hiperaktivitas yang tidak terarah. Yang terakhir, gejala kelima yaitu gejala negatif.
Nah, gejala negatif ini merupakan ketidakmampuan untuk mengalami emosi atau kesulitan dalam mempertahankan motivasi atau keinginan, seperti turunnya minat atau gairah, penurunan inisiatif, terus mengalami gangguan dalam hubungan sosial, dan juga pengurangan bicara atau ekspresi emosi. Eits, hold down. Perlu diketahui nih, gejala skizofrenia harus berlangsung setidaknya selama 6 bulan dengan setidaknya 1 bulan gejala inti yang memenuhi kriteria. Lalu perlu diingat ya bahwa hanya profesional kesehatan mental yang berkualifikasi yang dapat melakukan diagnosis skizofrenia berdasarkan pedoman DSM-5. Jadi jangan self-diagnose ya. Dan laporkan juga kepada profesional jika kamu melihat atau mengalami gejala yang mencurigakan, dan mencari bantuan dari profesional kesehatan mental untuk evaluasi dan dapat didiagnosis loh secara akurat. Okay? Next, move on to penyebab timbulnya gangguan skizofrenia. Kalau kata Hule dan kawan-kawan di buku Psikologi Abnormal edisi ke-7-nya di tahun 2017, katanya timbulnya gangguan skizofrenia disebabkan oleh 3 kombinasi faktor loh. Yang pertama, faktor genetik. Nah, adanya bukti kuat kalau ternyata faktor genetik itu memainkan peran penting loh dalam risiko pengembangan skizofrenia. Seseorang yang memiliki anggota keluarga dengan skizofrenia biasanya memiliki risiko yang lebih tinggi terkena skizofrenia daripada populasi umum. Nah, meskipun ada keterkaitan genetik, risiko skizofrenia juga dapat dipengaruhi oleh faktor kedua, yaitu faktor lingkungan. Nah, beberapa dari faktor lingkungan itu dikaitkan loh dengan peningkatan risiko skizofrenia. Di antaranya yang pertama, komplikasi selama kehamilan atau kelahiran. Nah, faktor-faktornya itu seperti infeksi virus selama kehamilan, kekurangan gizi prenatal, komplikasi persalinan, atau paparan toksin yang dapat meningkatkan risiko skizofrenia pada anak. Lalu yang kedua, pengaruh sosial. Beberapa penelitian ternyata menunjukkan kalau faktor-faktor seperti tingkat sosial ekonomi yang rendah, urbanisasi, migrasi, isolasi sosial, dan pengalaman traumatis ternyata meningkatkan risiko skizofrenia loh. Dan yang terakhir, penggunaan zat psikoaktif. Penggunaan zat psikoaktif, terutama marijuana dan amfetamin, punya kaitan positif dengan peningkatan risiko skizofrenia pada individu yang rentan. Nah, faktor terakhir yaitu perubahan kimia dalam otak berkaitan dengan penyebab timbulnya gangguan skizofrenia. Ditandai dengan gangguan dalam sistem neurotransmitter di otak, terutama pada dopamin, glutamat, dan serotonin yang diyakini punya peran penting dalam perkembangan skizofrenia. Nah, ketidakseimbangan kimia inilah yang nantinya dapat mempengaruhi fungsi saraf dan transmisi sinyal di otak. Sebelum kita lanjut, teman-teman udah pada dengar belum istilah ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa? Nah, ternyata istilah ini kurang tepat loh untuk mengenal penderita skizofrenia. ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa merupakan istilah umum yang digunakan untuk merujuk individu yang menderita gangguan jiwanya secara umum, seperti depresi, gangguan bipolar, gangguan kecemasan, dan lainnya. Sementara pasien penderita skizofrenia biasanya disebut dengan sebutan ODS atau orang dengan skizofrenia. Selanjutnya kita akan membahas stigmatisasi terhadap pasien skizofrenia. Ternyata stigmatisasi terhadap pasien skizofrenia masih menjadi suatu fenomena loh yang ada di masyarakat kita. Apa sih itu stigmatisasi? Stigmatisasi merupakan proses di mana individu dengan kondisi atau karakteristik tertentu merasa dikucilkan, dicap, atau dianggap negatif oleh masyarakat umum berdasarkan stereotip dan prasangka yang ada. Nah, salah satu faktornya yang menyebabkan stigmatisasi terhadap penderita skizofrenia ini adalah kurangnya pemahaman yang benar tentang skizofrenia serta ketidaktahuan tentang fakta-fakta yang sebenarnya mengenai kondisi skizofrenia ini. Media memberikan informasi yang keliru, persepsi yang salah, dan representasi yang tidak akurat juga menjadi
penguatan loh dalam stigmatisasi ini. Contoh-contoh dari stigmatisasi yang dihadapi oleh orang dengan skizofrenia seperti persepsi negatif, di mana orang-orang dengan skizofrenia sering dianggap tidak stabil, tidak dapat dipercaya atau berbahaya. Terus juga stereotip seperti orang gila atau orang yang kehilangan akal sehat. Lalu seperti penampilan fisik yang kumuh, pakaian yang tidak lengkap menjadi pandangan negatif bagi masyarakat. Lalu pengucilan seperti dijauhi, dihindari, diisolasi oleh teman, bahkan keluarga, serta masyarakat umum menjadi penyebab kesepiannya, perasaan tidak dihargai, dan kesulitan dalam membangun hubungan sosial bagi penderita skizo. Lalu diskriminasi di tempat kerja seperti tidak dapat diandalkan, tidak produktif, tidak dapat mempertahankan pekerjaan, berbahaya, sehingga penderita skizofrenia mendapatkan diskriminasi dalam dunia kerja. Lalu ketidakadilan dalam layanan kesehatan membuat penderita skizofrenia terkadang tidak mendapatkan perawatan yang tidak memadai atau tidak memenuhi kebutuhan mereka. Wah, ternyata stigmatisasi yang dialami oleh orang dengan penderita skizofrenia dapat memiliki dampak serius loh pada kesejahteraan mental dan fisik mereka. Hal ini dapat memperburuk gejala skizofrenia, menghambat pemulihan, dan mempengaruhi kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Nah, kita sebagai masyarakat dapat menggulingkan loh stereotip yang salah yang ada di masyarakat ini dengan memberikan dukungan yang kuat, menciptakan lingkungan yang inklusif, serta membantu mengurangi dampak stigma terhadap pasien skizofrenia, dan mempromosikan kesadaran serta pemahaman yang lebih baik tentang kesehatan mental dapat mengurangi stigmatisasi yang ada di masyarakat loh. Ada beberapa cara nih untuk membantu mengatasi stigma terhadap pasien skizofrenia, seperti memberikan edukasi publik tentang skizofrenia, termasuk penjelasan dan juga memberikan pemahaman dan pengalaman dari pasien skizofrenia yang dapat menggulingkan stereotip yang salah. Lalu perubahan bahasa dan komunikasi seperti menghindari istilah-istilah yang merendahkan seperti orang gila atau orang yang tidak waras menjadi istilah yang menghormati seperti orang dengan penderita skizofrenia, dan berkomunikasi secara terbuka dan jujur tentang kesehatan mental dapat juga membantu meredakan stigma. Lalu membangun dukungan sosial dengan memberikan empati, kehadiran, dan juga pengertian dapat memberikan perbedaan yang signifikan dalam pemulihan penderita pasien skizofrenia. Lalu menjabarkan cerita positif dan menghargai prestasi yang dilakukan oleh pasien penderita dengan mengenali pencapaian mereka baik dalam hidup, pekerjaan, atau pencapaian pribadi lain. Lalu melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan agar mereka memiliki otonomi dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang berpengaruh pada hidup mereka. Lalu mendukung gerakan kesadaran kesehatan mental dengan bergabung dengan gerakan kesadaran kesehatan mental dan dapat membantu mengatasi stigma secara luas. Jeng. Last but not least, intervensi untuk pasien skizofrenia. Intervensi untuk pasien skizofrenia melibatkan berbagai pendekatan terapeutik loh yang bertujuan untuk mengurangi gejala, meningkatkan fungsi sosial, dan mendukung pemulihan mereka. Ada beberapa nih contoh intervensi yang umum digunakan, seperti terapi obat, yang dimana penggunaan obat-obatan antipsikotik adalah metode pengobatan yang paling umum untuk mengelola gejala skizo loh. Dan dosis serta pemilihan obatnya harus dilakukan oleh tenaga profesional ya guys, seperti dokter psikiater. Lalu yang kedua, terapi psikososial. Terapi psikososial melibatkan berbagai pendekatan yang membantu pasien dalam mengelola gejala dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Ada beberapa nih jenis terapi psikososial yang efektif, seperti terapi kognitif perilaku yang membantu pasien mengidentifikasi serta mengubah pola pikir dan perilaku yang tidak sehat. Lalu terapi keluarga yang melibatkan keluarga dalam perawatan pasien skizofrenia untuk membantu meningkatkan dukungan sosial. Dan yang terakhir, terapi dukungan sosial. Terapi yang bertujuan untuk membangun jaringan dukungan yang kuat bagi pasien skizofrenia. Lalu, intervensi selanjutnya, pendidikan dan pengetahuan. Memberikan pendidikan dan pengetahuan yang akurat kepada pasien serta keluarga tentang skizofrenia dapat membantu mengurangi stigma serta meningkatkan pemahaman tentang kondisi skizofrenia. Lalu yang terakhir, program rehabilitasi psikososial. Program rehabilitasi psikososial bertujuan untuk membantu pasien skizofrenia dalam mengembangkan keterampilan sosial, kegiatan sehari-hari, serta kemampuan kerja. Nah, itu dia informasi tentang skizofrenia, dari pengertian hingga intervensinya. Semoga video ini dapat bermanfaat ya untuk mengenali skizofrenia, menambah pengetahuan tentang skizofrenia, dan juga memberikan dukungan-dukungan positif untuk orang-orang penderita skizofrenia. Terima kasih. Thank you for watching. Kelompok 1 pamit undur diri. Bye-bye.